Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik para ikhwan, para akhwat sekalian yang menonton live kami pada pagi hari ini, kita akan murojaah kitab Muyassar, di mana sebelumnya kita telah bahas 9 isim. Saya ingin lanjutkan di halaman 11 sampai halaman 16. Sekitar 6 halaman ini tentang pembahasan kita nantinya i'rab dan bina atau isim mabni dan mu'rab. Kemudian kita lihat tabel nanti di halaman 13. Lalu macam-macam isim mabni dan yang terakhir isim-isim yang tidak ditanwin. Nanti ya bahasan kita i'rab dan bina atau isim mu'rab dan isim mabni. Kemudian tabel di halaman 13 tentang tanda-tanda i'rabnya isim. Kemudian halaman 14 tentang macam-macam isim mabni dan tandanya sampai halaman 15. Kemudian dari halaman 15 sampai 16 tentang isim-isim yang tidak ditanwin. Nanti yang mengikuti program kami Bahasa Arab Umat, kami akan buka grup untuk tanya jawab. Nanti di Telegram bisa tanya jawab biar bisa mempersiapkan nanti apa saja yang ingin ditanyakan. Jadi kita lanjut dulu al-i'rab wal bina. I'rab itu sama dengan berubah. Jadi suatu kata itu berubah harokat akhirnya ya. Kemudian bina itu tetap. Dia mau kemasukan apapun nanti, kalau i'rab dia berubah nanti. Dia berubah posisi, nanti dia berubah, kemasukan huruf jar juga nanti dia berubah misalnya. Bina tetap di sini. Nah, kata yang mengalami i'rab, ini katanya yang mengalami i'rab itu namanya mu'rab. Ya, mu'rab. Kata yang mengalami bina itu namanya mabni. Ya, mabni. Mu'rabun mabniyun. Mengalami i'rab dan bina. Nah, terus yang kita konsen setelah ini mempelajari isim. Jadi nanti kita lihat dulu isim ya, isim. Kita lihat dulu pada isim. Nanti fi'il ada sendiri, fi'il tidak kita bahas. Fi'il ada pembahasannya sendiri, kapan dia berubah, kapan dia itu tetap. Nah, isim ini nanti mengalami mu'rab dan mabni. Jadi ada yang mabniyun, ya, mabniyun. Ada yang mu'rabun. Jadi ada isim yang tetap nanti tidak berubah, seperti ada dhamir, anta, tetap aja nih anta ini tidak pernah jadi antu, nggak pernah. Ada hadza, ini, tahu seperti itu. Sedangkan yang mu'rab ini, mu'rab nanti mengalami perubahan, jadi berubah.
Yang isim mu'rab ini berubah menjadi 3. Mungkin saya pindah ke sebelah. Nah, ini tak geser dulu. Saya pindah dulu nanti ya. Ada yang marfu mengalami rofa, ada yang mansub, ada yang majrur. Marfu, mansub, majrur. Gampangannya untuk pahaminya, kalau marfu asalnya harokatnya dhammah, kalau mansub fathah, kalau majrur kasroh. Saya ulang, kalau marfu asalnya itu dhammah, walaupun nanti ada berubah huruf ya. Kalau ini berubah harokatnya, ada yang mansub itu fathah, majrur itu kasroh. Pengertian khusus tidak ada, yang penting dipahami seperti itu. Jadi saya ulang ya. Kalau yang i'rab itu berubah suatu kata, kalau bina ini tetap. Kata yang mengalami i'rab namanya mu'rab, kata yang mengalami bina itu namanya mabni. Kemudian isim, ya, isim itu ada 2 macam, mabni dan ada yang mu'rab. Mabni ini berarti yang tetap tadi, mu'rab berarti yang berubah. Kalau mu'rab yang berubah ini ada 3 macam untuk isim, marfu, mansub, majrur. Kalau fi'il ada 3 lagi, ya nanti ada pembahasannya. Kita fokus pada isim saja dulu. Nah, karena ada 3 perubahan seperti ini, masing-masing nanti kita pelajari. Inilah nanti yang jadi inti pembahasan nahwu di sini. Kita pelajari isim marfu, isim mansub, dan isim majrur. Jadi nanti yang mengalami perubahan. Di buku Muyassar ini fokus membahas ini panjang lebar. Ya, fokus membahas marfu, mansub, majrur panjang lebar. Nah, sekarang kita beralih ke tabel di halaman 13. Sambil ada mau lihat itu silakan saya arahkan ke tabel di halaman 13. Saya tidak akan kasih layar ini, fokus ke buku. Ya, fokus ke buku, lihat di buku. Kita kebiasaan kalau belajar kitab itu ya pakai kitab, nggak pakai PDF. Ya, ada buku. Buku ini awet loh, ini buku ini awet. Jadi kalau ada yang komen lagi di YouTube, saya mohon maaf sekali lagi. Ini kita ngaji, saya ingin fokus ke kitab sehingga buku ini ilmu ada dalam buku nanti, ilmu ada dalam buku. Bukan ilmu ada dalam PDF. PDF bisa hilang itu, di remove sudah. Keluar dari library kita di HP gitu. HP hilang ya sudah. Kalau buku ini masih ada nih, masih awet nih, buku-buku yang ada itu masih awet. Kebiasaan kayak gitu kalau mau belajar itu. Jadi penuntut ilmu jangan kebiasaan dengan PDF. PDF cuma membantu saja bagi yang nggak punya gitu. Namun kalau mau fokus belajar buku, buka buku gitu. Ya. Bisa lihat nanti di halaman 13 di kitab Muyassar ini sudah kita bahas 9 isim ya. 9 isim ada isim mufrad, musanna, jam' muzakkar salim, jam' muannas salim, jama' taksir, asmaul khamsah, kemudian isim maksur, isim mangkus, al ismul ladzi la yansharif. Nah, ini yang sebelumnya saya jelaskan dalam pertemuan pekan lalu. Ya, kita ulang review kemarin untuk 9 isim, maksudnya itu supaya mengantarkan ke ini, ke pembahasan i'rab ini. Sebenarnya mempelajarinya mudah untuk memahami isim mufrad, bagaimana dia berubah jadi marfu, mansub, majrur, itu mudah. Cuma perhatikan saja tabel ini nanti perubahannya seperti apa. Ya, saya contohkan, kita mulai dari isim mufrad. Ya. Kita mulai dari isim mufrad. Di dalam tabel itu, di kolomnya itu ada kata contoh waladun. Ini di kolom marfu'nya ya. Berubah menjadi waladan.
berubah menjadi waladin. Ini namanya keadaan marfu. Kalau waladan itu mansub. Kalau waladin itu majrur. Ya. Majrur. Lihat di sini kalau nampak, mau tahu, kita kalau pelajari tanda i'rab itu maksudnya mempelajari perubahannya. Jadi apa yang berubah di sini? Lihat ya, berubahnya itu lihat harokatnya yang berubah. Harokat akhirnya berubah di sini, berubah dari dhamma menjadi fathah menjadi kasrah. Maka dapat kita sebut nanti tanda marfu'nya itu dengan dhamma. Ya. Kemudian tanda mansubnya itu dengan fathah. Tanda majrurnya itu dengan kasrah. Marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Maka kita terapkan dengan kata yang lainnya. Nanti ada kata baitun, ya, rumah. Kalau ini kan anak laki-laki. Nanti baitun, dia marfu'nya jadi baitun. Kalau mansubnya gimana? Nah, jadi fathah ya, baitan. Kemudian majrurnya gimana? Baitin. Itu. Nah, lihat contoh yang kedua, musanna. Musanna dia berubah ya. Waladani. Terus mansubnya jadi apa? Waladaini. Waladaini. Majrurnya gimana? Ya, waladaini. Ini marfu, ini mansub, ini majrur ya, sama marfu, mansub, majrur. Namun nanti perubahannya coba lihat. Di sini harokat akhirnya sama semua nih. Namun yang berubah nanti ada alif, berubah jadi ya, berubah jadi ya. Maka perubahannya itu yang jadi tanda. Maka kita katakan tanda marfu'nya itu al-alifu. Kemudian tanda mansubnya itu al-ya'u. Tanda majrurnya itu al-ya'u. Nanti silakan terapkan untuk kata yang lain. Misalnya babani. Nah, babani kan 2 pintu. Berarti ini kalau ini marfu babani, kalau mansubnya jadi apa? Babaini, majrurnya jadi apa? Babaini. Babani, babaini, babaini. Nah, jadi ini namanya perubahan. Kalau ini perubahan huruf, ya tak? Harokat akhir ya, maaf. Perubahan harokat akhir. Perubahan harokat akhir. Kalau yang ini, nah, ini namanya perubahan huruf. Nah, ada perubahan harokat akhir, ada perubahan huruf. Coba lihat juga pada jamak muzakkar salim ya. Situ dicontohkan muslimuna. Ya, muslimuna dia berubah menjadi muslimina.
Ya, berubah menjadi muslimina. Kemudian berubah lagi menjadi muslimina. Nah, kalau yang nomor 3 ini jamak muzakkar salim, itu sama. Berubahnya dengan berubah huruf. Karena kalau harokat akhirnya sama itu. Muslimuna, muslimina, muslimina. Nunnya harokatnya fathah. Namun kalau lihat hurufnya ada yang berubah. Muslimuna, muslimina, muslimina. Berubah dari waw, kemudian menjadi ya. Maka tanda marfu'nya itu waw, tanda mansubnya itu ya, tanda majrurnya itu ya. Ya, tanda marfu'nya itu waw, tanda mansubnya itu ya, tanda majrurnya itu ya. Nah, kita perhatikan lagi jamak muannats salim. Muslimatun, itu contohnya ya. Lihat perubahannya kalau dalam tabel ini. Berubah jadi muslimatin, muslimatin. Apa yang berubah di situ? Harokat akhir. Ya, harokat akhir yang berubah. Maka kita katakan tanda marfu'nya. Coba lihat berubahnya itu. Dhamma kok jadi kasroh, kok jadi kasroh. Berarti tanda marfu'nya itu dengan dhamma, tanda mansubnya dengan kasroh, tanda majrurnya dengan kasroh. Itu berubahnya harokat akhir. Bukan berubah huruf. Lihat lagi nomor 5. Auladun. Jamak taksir. Ya, jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Auladun. Lihat berubahnya. Auladun itu jadi auladan. Berubah lagi jadi auladin. Saya ulang. Auladun itu berubah jadi auladun. Marfu. Kemudian berubah mansubnya jadi auladan. Kemudian majrurnya jadi auladin. Ya, berubah jadi auladin. Maka apa yang berubah? Harokat akhir. Coba lihat harokat akhirnya. Berubah dari marfu'nya itu dhamma, ya kan? Dun. Berubah jadi dan. Berarti mansubnya itu fathah. Kemudian auladin. Majrurnya itu kasrah. Dan ingat tanda i'rab untuk isim mufrad dan jamak taksir itu sama. Makanya agak sulit dibedakan antara nanti kalau kita lihat dalam suatu kata, wah ini mufrad apa jamak taksir ya. Nah, itu butuh banyak baca, banyak kosakata, baru nanti tahu perbedaannya di situ. Lalu al-asmaul khamsah. Lihat di sini contohnya abuka, abaka, abika, abuka, abaka, abika, abuka, abaka, abika. Ya, dia berubahnya ya. Abuka. Terus menjadi abaka. Terus menjadi abika. Baik. Lihat ini keadaan marfu'nya. Abuka artinya bapakmu ya. Kemudian abaka ini keadaan mansubnya. Kemudian abika itu keadaan majrurnya. Marfu, mansub, majrur. Yang berubah apa di sini? Ya, mudah kan lihat. Huruf akhirnya tetap. Oh, tapi berubah huruf. Ya, lihat harokat akhirnya tetap ini, namun berubah huruf. Dari huruf waw menjadi alif menjadi ya. Maka kita dapat sebut tanda marfu'nya itu dengan al-waw.
Ya. Terus tanda mansubnya itu dengan al-alifu. Tanda majrurnya dengan al-ya'u. Marfu, mansub, majrur. Itu asmaul khamsah ya. Maka ada beberapa kata nggak masuk ini ketika dia bersambung dengan ya mutakallim. Jadi contoh misalnya abi, ayahku. Ini kita tidak katakan dia ikut asmaul khamsah. Ya. Karena asmaul khamsah harus berubah kayak begini nih. Marfu'nya gini, mansubnya ini, majrurnya gini. Kalau ini tetap nanti dia ada aturan sendiri dia ikut yang mana. Ada tanda i'rabnya sendiri. Nah, sekarang isim maksur dan isim mangkus. Nah, maksur ya, lihat ya. Maksur itu diakhiri dengan alif lazimah. Ya, maksur itu diakhiri alif lazimah. Contoh. Al-fata. Ya. Al-fata. Itu marfu, mansubnya jadi al-fata juga. Majrurnya jadi gimana? Al-fata juga. Artinya pemuda ya. Ini namanya alif lazimah. Ini namanya alif lazimah. Alif lazimah itu punya uzur, tidak menerima harokat apapun. Jadi tidak nampak di sini al-fata a, al-fata i, al-fata u, nggak nampak di sini. Al-fata u, al-fata al-fata i nggak nampak. Namun ada yang tersembunyi sehingga nanti i'rabnya ini ada yang tersembunyi namanya muqaddarah. Muqaddarah itu artinya tersembunyi. Kita anggap di sini ada dhammah, kita anggap sini ada fathah, mansubnya kita anggap sini ada kasrah. Namun tersembunyi. Maka kalau di i'rab, ulama nahwu itu katakan untuk isim maksur ini dhammah muqaddarah. Dhammah yang tersembunyi. Sini mansubnya fathah. Fathatun muqaddaratun. Kemudian majrurnya gimana? Kasrah. Muqaddaratun. Dhamma muqaddarah, dhamma tersembunyi, fathah muqaddarah, terus kasrah muqaddarah. Ingat ini pada isim maksur. Ingat ya, itu pada isim maksur. Hampir mirip dengan isim mangkus. Isim mangkus itu yang diakhiri ya lazimah. Hampir mirip dengan isim mangkus. Contoh di situ ya, al-qadhi. 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 Mansubnya berubah jadi
al-qadiyah. Terus majrurnya jadi al-qadi lagi. Lihat, ini namanya ya lazimah, itu kayak gini nih, ya lazimah. Kalau ya lazimah itu bisa menerima harokat fathah. Bisa menerima harokat fathah. Jadi al-qadi, al-qadiyah, al-qadi gitu. Maka nanti tanda marfu'nya dia nggak bisa terima harokat dhamma ya. Jadi orang Arab nggak bisa sebut al-qadiyu, nggak bisa. Maka nanti tanda marfu'nya dhamma muqaddarah. Jadi ya, dhamma muqaddarah. Kemudian tanda majrur mansubnya, ini mansub al-qadhi marfu, al-qadhiyah mansub. Ini fathah. Muqaddarah. Kemudian tanda majrurnya, lihat ya, majrurnya kasrah. Muqaddarah. Oke. Berubah seperti itu. Jadi tidak menerima harokat dhamma, tidak menerima harokat ya kasrah, cuma menerima harokat apa? Fathah sini. Lalu yang terakhir al-ismu ladzi la yansarif. Nah, di tabel itu lihat al-ismu ladzi la yansarif, tidak ditanwin. Isim yang tidak ditanwin. Ah iya, ini dia tidak bisa mengucapkan harokat tadi ya, kasrah misalnya, kasrah sama dhamma karena lisikol, berat. Ya, berat untuk mengucapkan. Istilahnya kayak gitu. Kalau ilmu taksir, isim taksir tadi, maksur tadi, isim maksur, ya, dia tidak bisa menerima harokat apapun karena uzur. Kalau ini berat, sikal, berat untuk mengucapkan. Sehingga semuanya muqaddarah tadi. Fathah dhamma muqaddarah, fathah, maaf. Ini fathah zahirah ya. Kita ganti. Ya, saya ulang. Marfu'nya dhamma muqaddarah, fathahnya fathah zahirah. Bisa menerima harokat ya. Zahirah. Kemudian yang majrur kasrah muqaddarah. Jadi yang ini saja, zahirah ini artinya nampak. Jadi fathahnya nampak, bukan tersembunyi lagi. Nah, situ Ustaz Aceng cuma tulis fathah saja atau fathah zahirah. Jadi tanda marfu'nya dhamma muqaddarah, tanda mansubnya itu fathah zahirah, tanda majrurnya itu kasrah muqaddarah. Saya ulang, tanda marfu'nya dhamma muqaddarah, tanda mansubnya fathah zahirah, fathah yang nampak, tanda majrurnya itu kasrah muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Itu tadi alasannya karena berat untuk mengucapkan. Sini juga berat untuk mengucapkan sehingga masih muqaddarah. Kalau ini mudah, orang Arab menyebut al-qadiyah. Terus lihat al-ismu ladzi la yansarif. Berubahnya ya. Aisyatu marfu.
Aisyata mansub. Aisyata majrur. Jadi ini marfu'nya. Ini Aisyata mansubnya. Aisyata lagi majrurnya. Jadi ini marfu', ini mansub, ini majrur. Lihat tandanya ya, berubah harokat akhir. Dhamma menjadi fathah, menjadi kasrah. Tidak pernah ada, dhamma menjadi fathah, menjadi fathah. Tidak pernah menjadi kasrah ya. Dhamma, fathah, fathah. Maka kita katakan untuk marfu'nya dhamma, untuk mansubnya fathah, ya, untuk majrurnya fathah. Jadi dhamma, fathah, fathah. Nah, nanti tentang ini kita akan bahas, ada pengecualian lagi nanti untuk tanda majrurnya. Ini bisa berubah nanti jadi kasroh nanti dalam pembahasan nanti di akhir. Jadi diingat saja kalau ismul lazim yang sharif isim yang tidak ditanwin, berubahnya itu jadi marfu, dhammah, mansubnya fathah, majrurnya itu fathah. Terus saya lompat ke isim mabni. Isim mabni saya tidak terlalu jelaskan detail karena sudah di video sebelumnya sudah jelas. Isim mabni itu ada 5 macam. Ada isim dhamir. Dhamir berarti kata ganti ya. Ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Isim isyarah itu ada kata tunjuk. Ada dekat, ada jauh, ada qarib, dekat, ada ba'id, jauh. Hadza, hadzani, haula'i, hadhi, hatani, haula'i. Dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Ini isim mabni, semuanya ini tidak berubah ya. Kalau dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika ini menunjukkan jauh. Kita artikan itu. Terus yang ketiga itu ada isim mausul. Isim mausul itu kata sambung. Contoh di situ ada kata sambung, nanti ada laki-laki ada perempuan, tergantung jumlah juga ya. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, allai. Kemudian ada isim istifham. Isim istifham di situ ada man, terus ada kaifa, terus ada kam, ada mata, ada aina. Isim istifham itu kata tanya. Man itu siapa, kaifa itu bagaimana, kam itu berapa, mata itu kapan, aina itu di mana. Nanti bisa sesuaikan dengan ini ya, video sebelumnya ya, untuk memahami lebih jauh. Ada nanti di video. Dan saya sudah punya audio juga, saya sebarin di grup, di channel Telegram ya. Bisa lihat di pokoknya dari, ada di video 9 itu i'rab bina mu'rab mabni, terus tanda marfu mansub majrur video 10. Tentang dhamir nanti di video 11 di Muyassar di channel Romeso TV ya. Terus video 12 nanti tentang isim mausul, isim istifham dan isim syarat dan tanda isim mabni. Nah, isim syarat yang kelima itu kata syarat. Ada sebut kalimat syaratnya, ada jawab syaratnya. Ada man, ada ma, ada mata, ada mahma. Lalu di halaman 15 bagian atas, alamatu bina'il ismi. Tanda isim mabni. Itu ada 4 tanda. Ada yang mabninya itu dengan fathah, ada yang mabninya itu dengan kasrah, ada yang mabninya dengan dhamma, ada yang mabninya dengan sukun. Nah, sekarang saya jelaskan dulu sigha muntal jumu', baru saya buka sisi tanya jawab, baru saya lanjutkan lagi selanjutnya. Lihat. Saya hapus dulu ya.
Tadi sudah, ini yang koreksi tadi sudah. Di buku itu, di buku Miyasar tidak kasih harokat fathah ya. Nanti tambahkan harokat fathahnya di sini ya. Di buku Miyasar tidak ditambahkan. Baik, saya hapus yang ini. Kita sekarang bahas isim yang tidak ditanwin. Tafasilul asma'il lati la tansorib. Perincian isim yang tidak ditanwin. Atau nama lainnya mamnu' minas sorfi. Ya, mamnu' ya berarti terlarang atau terhalang minas sorfi dari tanwin. Isim yang tidak ditanwin. Perincian yang pertama disebut dengan sighah muntahal jumu'. Sighatu ya, sighatu muntahal jumu'. Oke. Sigo itu bentuk, muntaha itu puncak, jumu' itu jamak. Ya. Sigo itu bentuk, muntaha itu puncak, jumu itu jamak. Ini kalau disebut sigo muntal jumu itu tidak ditanwin ya, tidak ditanwin. Terus yang kedua, sigo muntal jumu itu jamak. Kalau mufrad nggak masuk dalam bahasan ini. Kemudian bentuk yang ketiga itu jamaknya itu jamak taksir, bukan jamak muzakkar salim, bukan jamak muannas salim. Yang keempat punya pola tertentu. Contoh dulu, saya sebutkan contohnya. Nanti kita lihat polanya ya. Ini pola ini diingat baik-baik terus. Saya nggak ajarkan wazan, namun pola saja secara umum. Masajidu. Contoh lagi. Dananiru. Ya, dananiru. Kalau ini masjid-masjid, ini dinar-dinar. Ini masajidu, masjid-masjid bentuk jamak ya. Dananiru, dinar-dinar. Nah, lihat ciri-cirinya. Nah, saya turunkan alif sini. Ada alif tengah. Setelah alif itu ada dua huruf, ya kan? Nah, ya tak? Jim dan dal, dua huruf. Juga kadang ada alif tengah gini, ya. Setelah alif ini ada tiga huruf. Tuh, 1, 2, 3. Kalau tiga huruf yang tengah ini disukun. Bentuk pola wazannya banyak sekali, namun kaidah ini sudah mewakili. Ya, kita sederhanakan itu polanya. Jadi tengah ingat ada alif, di setelahnya ada dua huruf atau tiga huruf. Kalau setelahnya masih satu huruf belum masuk. Contoh ini yang tidak masuk ismul lazilah yang bukan ismul lazilah yang sorib, tidak masuk sighah muntahal jumu'. Ini jamak juga ini asya'u. Dari kata syai'un. Dia tidak masuk di sighah muntahal jumu' karena setelah alif hanya satu huruf. Ya, setelah alif ada satu huruf, bukan dua atau tiga. Ingat, ini ada dua huruf. Setelah alif, ini ada tiga huruf. Polanya kayak gitu. Jadi nanti ada contoh-contoh yang lainnya apa Ustadz? Nah ini. Contoh yang lainnya ya. Nanti langsung tidak ditanwin ini. Kowa. Mi. Su. Kamus-kamus. Tidak ditanwin.
masuk siga muntahal jumu. Contoh lagi, mawani'u, tidak ditanwin. Setelah alif 2 huruf. Mawani penghalang-penghalang. Contoh lagi, siga muntahal jumu, maqaidu. Setelah alif 2 huruf. Maqaidu. Nah, mudah dipahami seperti itu. Ya. Ini bagian penting dari isim yang tidak ditanwin tuh. Jadi ini yang paling sering kita ketemu, ada jamak taksir, dia punya pola di tengahnya ada alif, setelah alif itu ada 2 huruf atau 3 huruf. Ingat itu terus. Kalau 3 huruf, tengahnya sukun. Wazannya apa saja? Banyak. Hafalnya sulit. Pola kayak begini aja. Itu mudah dipahami. Nah, saya lanjut biar selesai ini ya. Ada 12 macam ismul lazilain sorib. Ada alif taknis maksurah. Alif, alif, diakhiri alif berarti taknis itu menunjukkan perempuan. Maksurah berarti isim maksur. Situ ada hubla, sugra, kubra, ukhra. Ya, hubla itu hamil, sugro itu kecil, kubro itu besar, ukhra yang lain. Nah, alifnya yang di akhir itu namanya alif taknis maksurah, tidak ditanwin. Pahami saya seperti itu dulu, itu dasar saya dulu. Gak usah kita perlebar secara detail, masih dasar. Jadi kenal aja dulu. Pelajari nahwu kayak gitu, butuh bersabar memang kalau belajar. Ada perinciannya nanti kapan-kapan. Oh, itu alif taknis maksurah. Kalau terus ada laki-lakinya gimana? Nah, itu nanti pembahasannya. Terus alif taknis mamduda. Ini macam-macam yang diakhiri dengan mamdud itu bentuknya ada alif dan hamzah terakhir. Safra'u, baydha'u, sauda'u, hamra'u. Ini warna-warna ini. Diakhiri dengan alif taknis mamduda. Terus ada lagi al-wasfu. Al-wasfu ada 3 macam. Al-wasfu itu sifat. Ada al-wasfu ma'al adli, ada al-wasfu ma'wasdil fi'li, ada al-wasfu ma'ziyadatil alifi wan nun. Ada situ sifat ma'al adli, bersama al-adli, keseimbangan. Ya, kalau memahami sulit, lihat contohnya saja. Ini angka-angka. Masna, sulasa, ruba'a, 2, sulasa, 3, ruba'a, 4. Pokoknya ingat saja angka yang artinya 22, 33, 44 atau 55. Polanya itu fu'ala berarti sulasa, ruba'a, khumasa dan seterusnya. Terus al-wasfu ma'wasnil fi'li, sifat yang mengikuti wazan fi'il. Ada ahsanu, lebih bagus, akbaru, lebih besar, asgharu, lebih kecil, ahsanu, lebih bagus tadi ya. Terus ada lagi afdolu. Ada afdolu. Ini artinya lebih utama. Terus ada lagi al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun, sifat yang ada penambahan alif dan nun. Ada situ sakronu. Nah, dia kira alif dan nun kan? Namun alif dan nun ini bukan menunjukkan tanda musanna, bukan, karena nunnya itu di dhammah. Sakranu, ghadbanu, syab'anu. Mabuk, ghadban, sangat marah, syab'an, sangat lapar. Itu sifat, ada 3 ya. Terus yang berikutnya ini ada 6 dalam bentuk al-alam. Al-alam itu nama. Al-alam al-adli, nama bersama keseimbangan. Nah, pokoknya ingat aja polanya. Kalau yang ini Umaru, Zufaru, Zuhalu, ada nama yang ikuti wazan fu'alu. Contoh Umaru, pokoknya nama Umar itu masuk ini. Terus al-alam waznil fi'li, nama yang mengikuti wazan fi'il, mengikuti pola fi'il.
ada Ahmadu, ada Yazidu, ada Asanu. Karena dalam fi'il ada kata seperti ini juga. Maka untuk membedakannya dia tidak ditanwin di sini. Ya, dia tidak ditanwin. Hampir sama dengan fi'il juga, berarti tidak ditanwin. Cuma nanti perbedaannya ini masuk isim. Jadi dia berubah Ahmadu itu jadi marfu'nya Ahmadu, mansubnya jadi Ahmada, majrurnya jadi Ahmada gitu. Terus yang ketiga, al-alamu ma ziyadatil alifi wan nun, nama dengan tambahan alif dan nun. Ada situ Usmanu, ada situ Sufyanu, ada Sulaimanu. Ya kan, semua nama ini diakhiri alif dan nun, maka nama yang diakhiri alif dan nun, ada alif dan nun di belakangnya, tidak ditanwin. Terus yang keempat, al-alamu ma ta'nis, nama perempuan. Nanti ada ketentuan yang lainnya, namun umumnya nama perempuan tidak ditanwin. Aisyatu, Fatimatu, Mughiratu. Termasuk juga nama yang ada tak marbutah. Al-alamu ma ta'nis, nama perempuan atau nama yang ada tak marbutah. Mughirah laki-laki. Namun karena ada tak marbutahnya, dia jadi tidak ditanwin. Terus yang kelima, al-alamu ma'al ujmah, nama non-Arab. Ada Ibrahimu, Ismailu, Yusufu. Ada contoh di bawah itu, ada Ishaku, di tamrin ya. Ada Israfilu, Ishaku, Israfilu. Ya, itu ismul lazim la yansharif. Beda nanti dengan nama Muhammadun. Nah, ini tanwin ini. Ya, Muhammadun tanwin. Aliyun tanwin. Jadi asalnya nama laki-laki itu ditanwin. Kecuali nama non-Arab. Laki-laki non-Arab. Termasuk perempuan non-Arab juga sama, tidak ditanwin. Yang keenam, al-alamu tarkibi mazji, nama yang tersusun. Gitu aja diartikan. Jadi seolah-olah tersusun padahal satu kata itu, ba'labaka. Seakan-akan katanya situ ada ba'laba dan ka. Terus hadro mauta. Ya, seakan-akan situ ada hadro dan mauta. Ya, ada hadro dan mauta. Nah, itu untuk ismul lazim la yansharif. Nah, saya langsung closing saja untuk ini, nanti biar langsung dirapel pertanyaannya. Ini tentang ismul lazim la yansharif yang sudah kita pelajari. Ada syarat. Syarat biar dia tidak ditanwin. Syarat isim biar dia tidak ditanwin tadi ya. Itu. Atau syarat mamnu' minas sarf. Syarat ismul lazim la yansharif itu sama. Syurut. Ya. Syurut. Syarat isim yang tidak ditanwin. Artinya gini, kan tadi kita pelajari tanda marfu'nya itu dhamma, tanda mansubnya itu fathah, tanda majrurnya itu fathah. Ingat ya, ini marfu', ini mansub, ini majrurnya kan, tandanya tadi ya. Dhamma, fathah, fathah. Padahal kalau normalnya isim itu dhamma, fathah, kasrah, ya dah. Nah, sekarang ini syarat ini nanti kalau tidak terpenuhi, yang majrur ini bisa jadi kasrah. Ya. Kalau tidak terpenuhi syarat itu, maka majrur ini jadi kasrah. Apa syaratnya? Satu, alla yakuna mudhafan, tidak sebagai mudhaf.
Tidak sebagai mudhaf. Yang kedua apa? Tidak ada alif lam. Alayakuna mudhafan. Yang kedua ayakuna mujarradan min al, terbebas dari al. Tidak ada alif lam. Saya terangkan dulu mudhaf. Mudhaf itu artinya, ini baru terangkan mudhaf. Jadi mudhaf itu bukan dijelaskan di awal, orang akan bingung, ya. Kalau mudhaf itu terangkan ini kayak gini nih. Mudhaf itu menggabungkan dua kata. Ya, ada dua kata. Ini kata satu, ini kata dua. Saya mau sebut misalnya rumahnya Muhammad. Saya sebut baitu. Ini kita gabungkan dua kata benda di sini ya. Baitu Muhammadin. Ya, baitu Muhammadin. Kata pertama ini disebut mudhaf, baitu mudhafun. Kata kedua ini disebut mudhafun ilaih. Ada mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf berarti kata pertamanya, mudhaf ilaih itu kata keduanya. Nah, berarti tidak sebagai mudhaf, maka posisi ismul lazim la yansharif jangan sebagai mudhaf, artinya ada kata yang ngikut di belakang. Misalnya tadi kita sebut ismul lazim la yansharif itu kan ada contohnya tadi masajid ya. Ini kan masuk sigau muntal jumul. Masajidu ya. Saya tambahkan hum, mereka. Masjid mereka. Berarti kan saya jadikan dia mudhaf ilaih. Ya. Saya jadikan mudhaf ilaih. Masajiduhum. Ya, masajiduhum. Kalau kemasukan jer, huruf jer, ya, fi, ya itu huruf jer, fi, kan kata ini sebenarnya jadi majrur ya, fi. Masajid ini berubah majrurnya jadi kasrah karena ada dia jadi mudhaf. Ini kan posisinya jadi mudhaf nih. Ingat ini ya, dia mudhaf. Maka kalimatnya menjadi fi masajidi him. Nah ini ya, fi masajidihim. Nah itu jadi kasroh. Tuh, ini majrurnya. Majrurnya dengan kasroh. Karena sudah jadi mudhaf. Namun kalau katanya itu cuma fi, himnya nggak ada, jadi fi masajida. Tuh, fi masajida. Saya sholat di masjid-masjid gitu. Sekarang tidak ada al. Nah, sekarang gimana kalau ada al? Lihat yang kedua ya. Gimana kalau ada al? Nah, itu tadi masajid lagi. Kita contoh masajid lagi. Karena awalnya masajid gini ya. Ada al. Jadi apa al? Al masajidu, ya toh? Saya sekarang masukkan huruf jer. Fi, karena ada alnya, dia tidak memenuhi mamnu minas shorf yang tadi harusnya majrurnya dengan fathah. Berarti dia jadi majrurnya dengan kasrah. Fil masajidi. Oke. Fil masajidi. Kalau tidak ada alif lam, nah itu tadi jadi
fi masajida. Gitu. Bedanya di sini ada alif lam, ini tidak ada alif lam. Begitu. Sama dengan madaris. Ya, madaris, sekolah-sekolah. Madarisu. Kalau ada alif lam jadi al-madarisu kan? Al-madarisu. Kalau ada fi, huruf jar fi, berarti fil madarisi. Nah, tidak jadi, kalau dia tidak ditanwin jadi, maaf, dia tidak dikasih alif lam, fi madarisa. Nah, kalau fil madarisi ini jadi fi madarisa. Itu bedanya itu. Cuma gara-gara ada alif lam atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri pemahaman pada bahasa Arab. Baik, saya buka sesi tanya jawab dulu. Monggo yang di grup, yang di Telegram ada yang tanya? Oke. Sebentar, saya lihat di YouTube. Salah. YouTube. YouTube live juga ya? Baik, yang di YouTube ada yang nanya? Mufrad dan musanna dibagi menjadi dua, yaitu muzakkar dan muannas. Isim mufrad muannas, ya. Muzakkar muannas tidak dibahas di sini ya, babu komo. Muzakkar muannas nanti sebelum masuk pembahasan marfu'at. Ya. YouTube live juga ya? Ya, terus termasuk nama Arab ya Ahmadu. Ya, nama Arab tapi Ahmadu nanti ikut wazan fi'il sehingga dia tidak ditanwin. Berarti jika fi'il masajidi tidak termasuk ismul ladzi la yansorib. Berarti jika fi'il masajidi tidak termasuk ismul ladzi la yansorib. Iya, ketika dia sudah dikasih alif lam, ya, ingat gini juga rahasianya ya, fil masajidi. Kalau sudah ada alif lam ya tidak mungkin ada tanwin ya. Jadi tanwin dengan alif lam ini selalu tidak mungkin bersama-sama. Ada alif lam, tidak ada tanwin, tanwin tidak ada. Kalau ada tanwin, nggak ada alif lam. Alif lam ini nggak ada di sini, gitu. Tasrifnya nanti hari ini saya lanjutkan ya. Tasrifnya satu video lagi. Besok semuanya ujian, baik yang ikut muyassar maupun yang ikut nahwu. Sebentar, yang di grup. Bismillah Ustadz, bagaimana jika isim maksur mangkus kemasukan alif lam? Kemasukan alif lam. Ya, tidak pengaruh ya kalau kemasukan alif lam. Yang syarat ismul ladzi la yansorib nanti diulang-ulang saja, nanti bisa paham pelan-pelan. Ya, pahami pelan-pelan saja. Ana masih bingung dengan al-adl, apakah ini untuk yang bilangan saja? Iya, kalau yang al-wasf ma'al-adl itu untuk yang ikut pola fu'alu. Kalau untuk al-nasfu ma'al-adl, kalau al-alam ma'al-adl itu untuk nama yang ikut pola fu'alu. Kalau al-wasfu ma'al-adl itu yang ikut pola angka fu'alu gitu. Penting pahami contohnya saja. Saya tidak akan terlalu detail dalam masalah ini. Yang penting tahu, oh ini kata kayak gini itu tidak ditanwin ya, gitu aja. Apakah untuk ismul ladzi la yansorib harus memperhatikan 12 tanda seperti sigha muntal jumu' tadi? Intinya ismul ladzi la yansorib ada 12 macam seperti tadi. Ingat saja contoh-contohnya gitu. Oh, kalau ketemu kata ini tidak ditanwin. Oh, ketemu kata ini tidak ditanwin dan seterusnya.
Istilah-istilah yang tulis di buku Al-Muyassar seperti alifut ta'nis, sigha muntal jumu, apakah pembahasannya akan terus disebut di kitab ini sehingga kita sebelumnya harus memahami apa arti dari istilah-istilah tersebut. Yang penting tahu contoh saja. Tidak terlalu banyak ini kecuali mungkin ketemu dengan sigha muntal jumu itu paling sering. Ini apa ini? Bagaimana jika isim maksur atau mangkus kemasukan alif lam? Maksudnya tidak kemasukan alif lam. Isim maksur dan isim mangkus tidak kemasukan alif lam. Nanti ada ketentuannya sendiri. Kalau tidak kemasukan alif lam ya, terutama untuk isim mangkusnya yang al-qadi tadi, jadi qadin gitu. Anda dapat mufradat baru yaitu hadza yang artinya sepatu. Hamzanya ditanwin. Ya Ustaz, tapi polanya kan sama seperti alif ta'nis mamduda. Beda ya. Kalau alif ta'nis mamduda itu gampangannya dia punya isim mudzakarnya ya. Sofra, ya, asfar, bayda, abyad, sauda, aswad, hamra, ahmar. Saat apakah kata hadza ini bisa berubah menjadi hadza ini? Bisa. Nanti jadi isim musanna. Saat membedakan penggunaan man sebagai isim istifham, isim syarat itu contohnya apa ya? Nanti dari konteks kalimat, pelajarannya nanti advance. Apa Ustaz di tamrin halaman 16 ya. Itu berarti al-alam tarkib mazaji ya ma'di karib. Ya ma'di karib masuk al-alam tarkib mazaji yang nomor 6 betul. Tamrinnya ya. Pokoknya tahu dulu contoh yang 12 ini yang isim tidak ditanwin, gambarannya kayak gitu dulu. Penjelasan ya, rincinya sih belakangan gitu sebenarnya di ilmu sorof atau ilmu nahu lebih jauh. Ya ini kitab tebal tuh baru mengkaji itu semuanya gitu. Ustadz kalau menulis fi masajidi Aisyata ya dengan fi masajida Aisyata. Ah ini bagus pertanyaannya. Tanya itu kayak gini. Ya, lihat ya. Fi masajid Aisyah. Ya, lihat ya. Fi ada fi, maka kata sudahnya di sini majrur. Namun masajid ini jadi mudhaf. Dia punya kata sandaran di belakangnya ini mudhaf ilaih. Ya. Maka kaidahnya tadi kalau kata seperti masajid ini jadi mudhaf, dia tidak majurnya dengan fathah, namun dengan kasrah, berarti jadi fi masajidi. Nah, Aisyah ta mudhaf ilaih. Tetapi ingat ya, dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu nanti masuk isim majrur. Maka dia majrurnya dengan apa kalau ismul lazim la yansharif? Majrurnya kan dengan fathah, maka Aisyah ta. Fi masajidi Aisyah ta. Gitu cara jawabnya ya. Terus, Afwan bisa minta contoh penggunaannya ketika jadi objek dan subjek Ustadz, atau itu nanti pembahasannya? Itu nanti pembahasannya ya. Ini masih dasar sekali. Tahu dulu nanti ketika masuk isim marfu gitu ya. Nanti ada tentang fa'il, ya, pelaku, maf'ul bi, objek gitu. Ustadz, alif lazimah dan alif mu'annas maksur apakah sama? Sama ya, namun yang satu ada mu'annasnya, berarti perempuannya, yang satu umum. Terus yang di YouTube ada lagi. Wazan Ahmadu itu ditasrif af'alu Ustadz. Iya, betul seperti itu. Berarti isim yang tidak ditanwin biasanya dalam bentuk nakirah untuk ghairu akil ya Ustadz. Nanti ya, ini pembahasannya advance ya, saya nggak jawab. Termasuk fi masajidihim ya, juga tidak termasuk ismul lazim la yansharif walaupun tidak ditanwin. Dia nanti jadi kita katakan dia
Kalau cara i'rabnya saja nanti, cara i'rabnya nanti punya cara sendiri. Ketika dia majrur, kita katakan tanda majrurnya dengan kasrah, ya, tidak memenuhi syarat ismul lazim la yansharif. Begitu aja. Terus Ustadz, kalau isim tafdil dibahas di mana? Isim tafdil tadi ya, ahsanu, akbaru, asgharu, afdalu. Itu isim tafdil. Yang ikut wazan af'alu. Wallahu alam, saya rasa cukup untuk ini. Nanti siap-siap besok untuk ujian. Ini sederhana saya jelaskan, tidak terlalu advance banget ya nanti untuk ujiannya. Jadi pahami sederhana juga untuk mengerjakan. Jadi nggak usah anggap sulit, karena ini yang tadi pembahasan 12 itu tidak mesti paham semua secara detail. Yang penting tahu globalnya saja seperti itu, kenal. Yang penting antum semua kenal 9 isim dan tanda-tandanya. Terus ada isim tidak ditanwin, gitu aja. Nah, baru kita masuk nanti fi'il. Sampai jumpa nanti besok pagi untuk ujian. Siap-siap, belajar baik-baik. Nanti ujian 2 kali 24 jam. Mudah-mudahan mendapatkan hasil terbaik. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.